Salam untuk semuanya. Semoga semua selalu sehat dan berbahagia. Kalau sebelumnya kita sudah membahas distribusi normal, sekarang kita akan lanjutkan membahas distribusi peluang kontinu lainnya, yaitu distribusi T. Sebelum kita lebih lanjut, ingat subscribe dulu ya. Sekarang mari kita mulai. Distribusi T banyak juga digunakan dalam statistika, khususnya dalam uji hipotesis. Bentuk kurvanya sangat mirip dengan normal, khususnya nomor standar, yaitu berbentuk lonceng dan simetris. Perbedaannya adalah khususnya cara membaca tabel. Kalau pada distribusi normal, yang diketahui adalah nilai variabel acaknya, Z atau X, kemudian yang dicari adalah peluangnya atau luas di bawah kurva. Pada distribusi T, yang diketahui adalah peluangnya atau luas di bawah kurva, kemudian yang dicari adalah nilai variabel acaknya. Kemudian juga ada yang namanya degree of freedom atau derajat kebebasan. Ini dalam aplikasinya tergantung dari ukuran sampel. Jadi sekali lagi ada kemiripan antara distribusi normal dengan distribusi T, yaitu berbentuk lonceng, kurvanya, dan simetris. Distribusi T dengan derajat kebebasan df tertentu, jadi peluang nilai T di atas T1 atau P T di atas 1 sama dengan alfa, ini daerahnya. Ya, di ekor kanan ini alfa. Itu ada di tabel. Jadi nilai T1-nya bisa dilihat di tabel. Ada dua jenis tabel, juga tabel tipe 1 ini ya. Sebagai contoh, untuk distribusi untuk derajat kebebasan 5 dan alfanya 5%, T1-nya adalah 2,015. Jadi ini posisi di sini ya, 2,015. Kalau tabel tipe 1-nya ini cuplikannya. Jadi alfa di judul kolom, derajat kebebasan di judul baris. Untuk contoh tadi, cara melihatnya adalah alfa dilihat di 5% ya. 5% di sini berarti ya 0,05. Kemudian lihat pada DF5, jadi ini angkanya ya, ini. Ini angkanya 2,015. Kemudian ada beberapa buku yang menampilkan tabel T dalam tipe 2. Tipe 2 ya tinggal sedikit dibalik, yaitu peluang T lebih kecil sama dengan T1. Jadi dari T1 ke sini. Kebalikannya, boleh dikatakan kebalikannya, itu sama dengan 1 min alfa. Kalau tadi ini alfa, ekor kanannya, jadi sisanya ini adalah 1 min alfa. Jadi seperti itu cara menampilkan tabelnya saja. Nah, ini contohnya. Untuk
contoh soal tadi ini ya, DF 5 dan alfanya 5%. Kalau membacanya di tabel 2, berarti 1 min alfanya adalah 1 kurang 0,05, jadi 0,95 ini ya. Pada DF 5 berarti T1 nya adalah 2,015. Jadi seperti itu cara membaca tabel, baik tabel tipe 1 maupun tipe 2. Ini soalnya biasanya redaksinya seperti ini. Misalnya variabel acak T berdistribusi T, ini ya variabel acaknya ya T besar, distribusinya ditulis T kecil dengan derajat kebebasan 4, misalnya 4. Carilah nilai T1 di mana peluang P T lebih besar T1 sama dengan 2,5%. Kalau ini adalah bahasa tabel tipe 1 ini ya. Jadi jawabannya adalah pada tabel tipe 1 pada DF4 dan alfanya 2,5% dalam desimal 0,025. Jadi melihatnya di sini di tabel 1 alfa 0,025 ini, kemudian DF-nya 4 ya. Ini ya hasilnya adalah 2,776. Kalau melihatnya di tipe 2, jadi melihatnya sama juga di DF sama dengan 4. Di judul kolomnya melihatnya adalah di 1 min alfa, 1 min 0,025 sama dengan 0,975, jadi lihatnya di sini. Di kolom 0,975 di DF4 ya. Jadi angkanya T1-nya adalah 2,776. Jadi maknanya di sini ya. Ini alfanya adalah 2,5% atau 0,025, dari sini luasnya ya, peluangnya. T1-nya di sini ya, T1-nya adalah 2,776. Nah, di samping melihat dengan bantuan tabel baik tipe 1 maupun tipe 2, Excel juga bisa membantu dengan formula tersendiri ya. Jadi formatnya seperti ini ya, formatnya adalah sama dengan T.INV kurung buka. Nah, ini 1 min alfa titik koma DF kurung tutup. Titik koma ini tergantung dari format Excelnya, kadang-kadang bisa diganti dengan koma. Mari kita terapkan di sini. Ya, DF-nya untuk contoh soal ini ya. Untuk contoh soal ini DF-nya kita tulis di C3, ini 4 ya. Kemudian ketik 4, kemudian di C4 ketik 0,025 atau 2,5%. Nah, di C5 ini pakai rumus ya, 1 dikurangi C4 otomatis keluar adalah 97,5% atau 0,975. Nah, di sini kita tulis rumus ini ya. Sama dengan T.INV ini C5 yaitu yang mengandung 1 min alfa, kemudian C3 yang mengandung DF. Hasilnya ini adalah 2,2776. Dengan formula yang sudah disediakan di Excel, maka sebenarnya kita tidak tergantung pada tabel lagi. Kita bebas untuk memasukkan parameter atau variabel DF-nya entah berapa, alfanya entah berapa. Kalau tabel
ketersediaan DF dan alfa ini terbatas pada angka-angka tertentu saja. Mari kita coba angka lain, misalnya DF-nya 15. Kemudian alfanya adalah 1%. Nah, maka T1-nya di sini adalah keluar 2,602. Jadi maksudnya sini ya, T1 ini 2,602, sementara alfanya ini adalah 1%. Kalau melihat di tabel yang ada di buku-buku, ya mari kita lihat pada DF 15 dan alfa 1% ya. Kalau ini cuplikan, nah ini lengkapnya, ini kayaknya seperti buku-buku. Kita lihat di alfa 1% berarti ini ya. Jadi alfa 1%, lihatnya di baris 15. Nah ini angkanya. Angkanya adalah di 2,605. Ini kalau kita melihat di tabel tipe atau jenis 1. Kalau melihatnya di tabel jenis 2, ini jenis 2 ya, ini jenis 2, nah, salah ketik sini, ini jenis 2, maka melihatnya di 1 kurang alfanya adalah 0,99 ya. Pada baris 15 ini angkanya persis sama, yaitu 2,602. Nah ini contoh tabel yang biasa ada di buku-buku. Nah kembali lagi pada distribusi T. Sekali lagi bisa kita simpulkan distribusi T itu kurvanya mirip dengan normal, berbentuk lonceng, simetris. Nah, cara membaca tabel adalah peluangnya diketahui atau area di bawah kurvanya diketahui, nilai variabelnya yang ditanyakan, dan bisa dilihat di tabel jenis 1, jenis 2 maupun menggunakan Excel dengan formula dengan format sama dengan T titik INV kurung buka 1 min alfa titik koma DF kurung tutup. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai distribusi peluang T yang banyak dimanfaatkan nanti dalam salah satunya pengujian hipotesis. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini. Salam untuk semuanya. Semoga selalu sehat dan berbahagia.